Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2271 Masa Depan Sunni. Hamparan ombak yang bergejolak tak berujung terbentang di bawah langit senja, diselimuti kabut dan diterangi oleh cahaya redup dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Angin kencang bertiup di atas permukaan laut yang bergelombang, sementara di bawahnya terbentang kegelapan tak terukur dari kedalaman jurang. Cakrawala yang jauh tersembunyi di balik dinding awan tebal, pertanda datangnya badai dahsyat. Acuh tak acuh terhadap ancaman mengerikan dari malapetaka yang tak terhindarkan, sebuah kapal kolosal melaju di atas ombak dengan kecepatan tinggi. Meskipun lebarnya setidaknya 1 kilometer dari lambung kiri ke lambung kanan, kapal kuno itu tetap tampak sempit karena panjangnya yang luar biasa. Lambungnya yang kuno terbuat dari kayu, tetapi tidak memiliki sambungan, seolah-olah seseorang pernah melubangi cabang pohon yang tak terbayangkan untuk membuatnya. Kapal itu bagaikan sebuah kota tersendiri, dengan puluhan dek yang luas, istana-istana yang indah, pagoda-pagoda tinggi yang dibangun di permukaannya, dan misteri-misteri besar yang tersembunyi di dalam ruang kargonya yang tak terbatas. Kapal itu memiliki hutan-hutan liar, aliran sungai yang deras, danau-danau yang dalam, serta padang rumput yang lembut. Itulah Night Garden, benteng agung yang diperintah oleh Saint Jet, penguasa selatan. Kapal ajaib itu dulunya sebagian besar sepi, ketika masih menjadi milik House of Night. Meskipun ribuan Awaken pernah menyebutnya sebagai rumah, jumlah mereka tidak cukup untuk memenuhi banyak dek dan ruang kargo yang tak terhitung jumlahnya, sebagian besar istana dan pagoda kosong. Banyak dek bawah tetap belum dijelajahi, dan hutan-hutan dibiarkan terbengkalai. Keadaannya sekarang berbeda. Jutaan pengungsi telah tiba di atas kapal besar melalui gerbang impian, dan dengan demikian, taman malam pun berubah. Istana-istana itu kini telah menjadi tempat tinggal yang dihuni. Hutan-hutan liar telah berubah menjadi kebun buah yang ditanami. Padang rumput telah menjadi ladang yang subur. Anak-anak bermain di tepi danau dan berenang di air yang jernih. Lampion-lampion warna-warni yang tak terhitung jumlahnya menerangi kota terapung itu, membuatnya bersinar seperti permata yang cemerlang di senja remang-remang laut yang berkabut. Naif mengamati pemandangan Night Garden yang semarak dari tempat yang strategis di haluan kapal dengan ekspresi rumit di wajahnya. Sungguh menyenangkan melihat benteng agung kembali menantang hamparan Stormsea yang berbahaya, dan juga menggembirakan melihatnya menjadi begitu ramai dan berkembang, rumah bagi banyak orang. Namun pada saat yang sama, ia tak bisa tidak teringat akan ketenangan sunyi yang pernah ada di masa lalu, kedamaian bertabur bintang seperti apa Night Garden dulu di bawah kekuasaan klannya. Klan lamanya, keluarga malam sudah tidak ada lagi. Ayah, mendengar suara kekanak-kanakan, Naif menghapus kesedihan dari wajahnya dan berbalik sambil tersenyum. Sesaat kemudian, seorang gadis dengan mata dan rambut biru nila yang cerah menerjang ke pelukannya dengan kecepatan penuh. Ia menangkapnya dan tertawa pelan, memutar-mutarnya. Tunggu, tunggu. Kau sudah terlalu besar sekarang untuk menabrak ayahmu yang malang seperti hiu lapar. Gadis itu mengerutkan kening dengan tajam. Bukan, Naif tertawa lagi. Putrinya sudah berusia 12 tahun, suatu fakta yang terkadang sulit ia percayai. Keluarganya akhirnya bergabung kembali dengannya di atas Night Garden beberapa bulan yang lalu. Meskipun begitu, dia tidak bisa menghabiskan banyak waktu bersama mereka seperti yang diinginkannya, karena terlalu banyak kapal yang membutuhkan bimbingan dan terlalu sedikit Nightwalker yang masih hidup. Jadi, kehidupan mereka terbagi tidak merata antara Stormsea,
tempat Night Garden dan benteng-benteng lainnya perlu didirikan dan dipertahankan dari bahaya alam mimpi dan dunia nyata. Tempat konvoi angkatan laut harus berfungsi sebagai penghubung terakhir yang rapuh antara kuadran-kuadran yang terisolasi. Keadaan agak membaik setelah benteng-benteng Stormsea terakhir direbut kembali. Dan terutama setelah Changing Star menggunakan gerbang mimpinya untuk mengevakuasi manusia terakhir yang tersisa dari Amerika Selatan. Namun, dengan perang yang berkecamuk di kuadran timur dan infrastruktur dunia nyata yang perlahan runtuh, tidak ada yang punya waktu untuk beristirahat. Setelah menurunkan putrinya ke tanah, Naif menepuk kepalanya. "Jadi, kamu sudah selesai sekolah untuk hari ini?" Sekolah merupakan perkembangan yang relatif baru. Dengan jutaan orang menetap di alam mimpi dan lebih banyak lagi yang akan datang, secara alami ada banyak anak di sini sekarang, beberapa tiba bersama orang tua mereka. Beberapa lahir di bawah langit asing. Semua anak-anak ini harus dididik dan diajari. Domain pedang dan domain lagu hanya melakukan sedikit hal dalam hal itu selama 4 tahun sebelum perang. Tentu saja ada sekolah, tetapi jumlahnya terlalu sedikit, dan bahkan sekolah-sekolah yang telah didirikan pun tidak memiliki program dan visi pengajaran yang terpadu. Jadi, sebagian besar anak-anak dididik di rumah oleh orang tua mereka atau diserahkan kepada pengasuh yang dipilih dari anggota komunitas pengungsi kecil, sementara orang tua mereka bekerja. Menciptakan kurikulum sekolah yang komprehensif untuk anak-anak yang ditakdirkan untuk tumbuh di dunia baru yang aneh ini bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, alam mimpi sering menolak untuk mengikuti hukum yang tampaknya sudah pasti di bumi. Apakah para guru seharusnya mengajari murid-murid mereka tentang cara kerja listrik? Mengingat bahwa listrik tidak bekerja dengan cara yang sama, atau bahkan tidak bekerja sama sekali, di sini memang benar. Naif telah mendengar bahwa seseorang di Bastion berhasil membangun pembangkit listrik tenaga air yang berfungsi. Jika demikian, Night Garden pasti akan segera mendapat manfaatnya, mengingat kapal besar itu sendiri dikenal dapat menarik dan menyerap petir dari badai yang tak berkesudahan. Bagaimanapun, keadaan telah berubah setelah perang. Pemerintah ikut campur, menggunakan jasa banyak ahli alam mimpi yang terkenal. Dari apa yang Naif ketahui, kepala proyek itu adalah seseorang bernama Julius, seorang penjelajah berpengalaman dan akademisi terhormat dari generasi pertama, yang sebelumnya bekerja sebagai instruktur di akademi yang terbangun. Di bawah kepemimpinan pria tua yang energi itu, pedoman pendidikan universal dengan cepat dikembangkan, disempurnakan, dan diimplementasikan. Night Garden sebagian besar berada di bawah kendali pemerintah, sehingga menjadi kota pertama yang mendapat manfaat dari inisiatif pendidikan. Kota-kota lain di alam mimpi akan segera membuka cukup sekolah untuk menampung setiap anak, tetapi di sini, anak-anak sudah menerima pendidikan yang layak. Tampaknya, Putri Naif sangat menikmati sekolahnya. Itulah sebabnya dia terkejut melihatnya sebelum kelas seharusnya berakhir. Dia mengangguk sambil tersenyum lebar. "Guru mengizinkan kami pulang lebih awal. Katanya kami harus pulang sebelum transisi." Naif terdiam beberapa saat, lalu menghela napas. "Baiklah. Jadi, mengapa kamu tidak di rumah, Nona muda?" Gadis itu menyeringai. "Kenapa aku harus langsung pulang kalau tidak ada PR? Ayah gila." Lalu, dia terkikik dan berkata, "Aku bertemu kakek di jalan. Dia mengantarku ke sini." Saat ia melakukannya, terdengar suara batuk yang tidak nyaman dari belakangnya. Di sana, berdiri seorang pria dengan kulit hitam legam yang halus dan rambut putih bersih. Matanya berkilauan dengan nuansa nila dan biru tua. Sosoknya yang menjulang tinggi tampak lebar dan menakutkan, tetapi saat itu,
ekspresi wajahnya sangat muram. Dasar bocah nakal, sudah kubilang jangan panggil aku kakek. Dia menatapnya dengan polos. Tapi kakek Bloodwave, kau paman ayahku. Itu berarti kau seorang kakek. Saint Bloodwave menatapnya dalam diam, lalu menghela napas. Paman buyut. Setidaknya panggil aku paman buyut. Naif mendapati dirinya menatap putrinya, merasakan kehangatan dan kedinginan secara bersamaan. Bagus, ini bagus. Sungguh baik bahwa dia masih bisa tersenyum, menyeringai, tertawa, dan menggoda orang yang lebih tua darinya tanpa berpikir panjang. Setelah semua yang mereka lalui 2 tahun sebelumnya, semua teror, semua kehilangan, dan semua perubahan, Naif sendiri jarang bisa tersenyum tanpa memaksakan diri. Anak-anak jauh lebih tangguh daripada orang dewasa. Itulah mengapa ia berharap putrinya dan teman-temannya akan membangun dunia yang lebih baik di masa depan. Dunia yang lebih ramah, meskipun bukan dunia tempat orang tua mereka dilahirkan. Sambil menghela napas, dia menoleh ke arah Bloodwave. Paman, Naif ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan ragu-ragu, apakah dia akan melanjutkannya? Tentu saja, yang dia maksud bukanlah putrinya. Yang dia maksud adalah Soul Reaper Jet, penguasa Night Garden dan pemimpin de facto pemerintahan. Bloodwave mengangguk. Memang benar, bahkan karena badai itu akan terjadi lebih cepat. Itu akan terjadi sekarang. Naif memejamkan matanya sejenak. Perang melawan Skinwalker tidak berjalan mulus, dan evakuasi kuadran timur tidak terjadi secepat yang seharusnya. Lagi pula, hanya ada satu gerbang mimpi, para pengungsi harus dibawa ke satu titik kumpul dari seluruh benua terlebih dahulu. Kemudian disaring secara menyeluruh agar tidak ada wadah makhluk menjijikkan itu yang bisa melewatinya. Kuadran barat juga tenggelam dalam banjir gerbang mimpi buruk. Jadi, Changing Star dan pengurusnya telah menemukan solusi darurat. Sesuatu untuk mengubah keadaan demi kepentingan umat manusia, setidaknya untuk sementara waktu. Namun keputusan mereka bukannya tanpa risiko. Naif membuka matanya dan menatap pamannya. Apakah kita yakin bahwa ini adalah tindakan terbaik? Bloodwave mengangkat bahu. Bukan saya. Tapi jika Anda keberatan, Anda bisa langsung berbicara dengan Soul Reaper sendiri. Naif mengangkat alisnya. Kenapa tidak? Pamannya menatapnya tanpa berkata apa-apa, lalu berdeham. Ya, itu karena wanita itu, aku takut padanya. Putri Naif menatap paman buyutnya dengan mata lebar. Kukira kakek tidak takut apapun. Mengapa kakek takut pada Bibi Jet? Bloodwave bukanlah pria yang ekspresif, tetapi saat ini, dia tampak seperti seseorang yang ditusuk tepat di jantungnya. Dia terdiam sejenak, lalu bergumam, kenapa Soul Reaper jadi bibi, tapi aku kakek? Naif ingin tertawa kecil, tetapi saat itu, dia merasakan perubahan halus terjadi di dunia. Bintang-bintang tampak semakin terang, dan kapal besar itu sedikit bergetar di bawah kaki mereka. Ini sudah dimulai. Lihat, ketiganya menatap ke depan. Di sana, sebuah garis putih tiba-tiba membelah jalinan realitas di depan Night Garden, jatuh dari langit ke perairan yang bergejolak di bawahnya. Kemudian, ia meluas, berubah menjadi celah yang menjulang tinggi dan lebar. Celah itu sesaat dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang. Kemudian, untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, sinar matahari murni menyinari permukaan Stormsea dari gerbang impian yang raksasa. Naif menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Kurasa kita memang benar-benar melakukan itu. Tak lama kemudian, haluan kapal raksasa itu menukik ke dalam celah lebar gerbang impian. Dan sesaat kemudian, ia membelah gelombang laut yang berbeda.
Lebih tepatnya, Night Garden telah memasuki hamparan Samudra Hindia yang dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan. Benda itu telah tiba di bumi. Budak Bayangan bab 2272, Bisnis Curang. Musim gugur perlahan menyerah pada tirani musim dingin, dan angin dingin bertiup melintasi jalan-jalan NKSC yang ramai. June yang telah terbangun lalai memanggil PTV, sehingga ia harus berjalan cukup jauh dari terminal transportasi umum terdekat ke tujuannya. Awalnya itu tampak seperti ide yang bagus, tetapi sekarang ia menyesali pilihannya. Ia merasa lelah dengan cuaca dingin sejak kembali dari Antartika. Namun di sisi lain, ia juga merasa lelah dengan cuaca panas sejak kembali dari Godgrave. Sambil semakin membenamkan diri dalam mantelnya, June menghela napas. Sesungguhnya, alam sama sekali tidak memiliki hal baik untuk ditawarkan. Orang-orang dari generasinya benar-benar tidak beruntung. Namun, ada alasan mengapa dia memutuskan untuk berjalan kaki. June sudah lama tidak mengunjungi kampung halamannya, jadi dia penasaran ingin melihat seberapa banyak NKSC telah berubah. Perubahan itu memang halus, tetapi tak dapat disangkal. Bangunannya sama, jalannya sama, dan udara segar yang disaring pun sama, setidaknya di pusat kota ini. Namun, suasananya benar-benar berbeda. Suasananya jauh lebih meriah dan lebih mencekam, dengan kegembiraan dan ketakutan bercampur dalam kadar yang sama. Sebagian besar orang tampak sangat gembira dan percaya diri. Mereka penuh energi, seolah-olah percikan terang bersinar di mata mereka, secara metaforis, bagi sebagian besar. June merasa aneh bahwa mereka tampak begitu bersemangat meskipun tahu bahwa dunia akan segera berakhir. Namun di sisi lain, dia mengerti. Bahkan dia, yang dulunya seorang sinis yang pahit, merasakan hal yang sama. Sulit untuk tidak merasa kagum setelah hidupnya diselamatkan oleh api ajaib dari seorang dewi yang hidup. Orang-orang dimanapun telah menghabiskan puluhan tahun hidup di dunia yang diam-diam mereka ketahui sedang sekarat. Kini, vonis mati telah resmi dijatuhkan, tetapi pada saat yang sama, mereka diberi harapan dan ditunjukkan jalan yang jelas menuju keselamatan. Mereka telah diberi tujuan yang jelas. Lebih dari itu, ada seseorang yang membimbing mereka di jalan yang penuh duri itu. Seseorang yang menjadi teladan dari cita-cita luhur kebaikan, kebajikan, dan kekuasaan yang adil. Bintang perubahan dari klan api abadi, seorang legenda hidup, seseorang yang dikenal mampu mewujudkan keajaiban. Sederhananya, dia memiliki reputasi yang cemerlang dan rekam jejak yang terbukti dalam memimpin orang keluar dari situasi yang mustahil. Jadi, alih-alih menyerah, orang-orang justru mendapatkan semangat baru, dan dengan sepenuh hati bekerja menuju tujuan bersama. Tentu saja, tidak semuanya. Itulah mengapa suasana di NKSC begitu mencekam. Ada juga yang panik, menyerah pada keputusasaan, dan benar-benar kehilangan akal sehat. Saat June berjalan, ia melihat bangkai beberapa PTV yang terbakar di pinggir jalan. Dinding-dinding itu dipenuhi bekas luka akibat perang. Sekelompok demonstran berkumpul di dekat penghalang tinggi yang dibangun di sekitar gerbang mimpi buruk yang aktif. Tidak semua dari mereka adalah pembunuh ulung, ada juga yang memiliki aspek kegunaan. Bahkan, mereka seringkali jauh lebih berharga daripada spesialis tempur. Namun sebagian besar dari mereka memang demikian. Sambil tersenyum ramah, June mengangguk kepada para elit Awaken dan duduk. Aku jadi penasaran sebenarnya apa maksud semua ini. Alasan dia kembali ke NKSC dan sekarang duduk di depan kantor tanpa tanda pengenal agak aneh. Itu hanya rumor. Ani, lebih tepatnya legenda urban di kalangan prajurit pemerintah berpengalaman seperti dia.
Sebuah kisah menakutkan tentang pasukan elit yang benar-benar terpisah dan tak berwujud yang beroperasi di balik bayang-bayang wilayah manusia. Sebuah pasukan yang lebih elit daripada para penjaga api yang agung sekalipun, dan bisa dibilang lebih mematikan. Sebagian besar orang menganggap rumor ini sebagai cerita yang menakutkan, tetapi beberapa orang menggali lebih dalam. June adalah salah satu orang yang menyelidiki rumor tersebut dengan lebih serius. Akibatnya, ia mendapati dirinya terlibat dalam persidangan yang kejam dan, sejujurnya, agak mencurigakan. Setelah dengan tanpa ampun mengalahkan semua pesaing lainnya, akhirnya dia sampai di sini. Rasa ingin tahunya akan segera terpuaskan. Dia menghabiskan sekitar 1 jam di ruang tunggu sebelum dipanggil masuk ke kantor. Di sana, seorang wanita yang telah mencapai tahap kebangkitan sedang duduk di belakang meja, memeriksa sesuatu di layar di depannya. Ia bertubuh mungil, dengan rambut berwarna coklat muda dan wajah yang sederhana. Namun, tatapannya tenang dan percaya diri, membuat June merasa sedikit gugup. Juni yang terbangun, dia mengangguk. "Saya Awaken Kim, silakan duduk." June duduk di satu-satunya kursi kosong di kantor dan menatap Awaken Kim dengan tenang. Setelah memeriksa layarnya untuk terakhir kalinya, dia menoleh kepadanya dan berkata dengan nada datar, "Juni. Kota asal, NKSC. Terinfeksi mantra mimpi buruk pada usia 16 tahun, membangkitkan aspek peringkat yang telah naik, konon. Nilai cemerlang di akademi, bergabung dengan pemerintah setelah kebangkitan. Anggota pasukan evakuasi pertama, kompi irregular kedua, Antartika Timur. Pengabdian yang luar biasa. Kemudian pensiun dari dinas, bekerja di berbagai perusahaan swasta sebagai spesialis keamanan dan pengawal. Di Godgrave, prajurit pasukan pedang, ekspedisi danau yang menghilang, Godehard, pengepungan penyeberangan besar, bergabung kembali dengan pasukan pemerintah 6 bulan yang lalu." Dia berhenti sejenak dan menatap June, yang tersenyum. "Itu aku?" Kim yang sudah terbangun mengangguk. Namun, apa yang dikatakannya selanjutnya membuat June membeku dan merasakan merinding di sekujur tubuhnya. "Nama samaran rahasia, Corsair. Pemburu makhluk mimpi buruk pasar gelap, penegak hukum. Pembunuh bayaran, 76 kontrak terkonfirmasi, jumlah sebenarnya tidak diketahui. Tingkat keberhasilan 94%. Makhluk mimpi buruk yang jatuh, Ascended yang tidak waras. Ekspedisi zona kematian tanpa izin, mengesankan." June terdiam beberapa saat, menyembunyikan keterkejutannya dan kegelisahannya. Akhirnya, dia batuk. Itu juga aku." Kim yang terbangun, siapapun dia sebenarnya, tampaknya sudah mengetahui segalanya, dan dengan detail yang mengerikan pula. Jadi, tidak ada alasan untuk bersikap malu-malu. Dia mengamatinya dengan saksama sejenak, lalu bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, misalnya, pembantaian Pandawa. "Mungkinkah itu menimpa dirimu, secara kebetulan?" June membalas tatapannya, mempertimbangkan kata-kata selanjutnya untuk sesaat, lalu tersenyum. "Orang-orang itu, ya. Mereka terlibat dalam bisnis yang benar-benar menjijikkan untuk sebuah keluarga bangsawan yang telah jatuh. Kalau tidak, hadiah untuk kepala mereka tidak akan setinggi itu." Kim yang terbangun terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tertawa kecil. "Seorang bajak laut yang memburu para perompak, ya? Ironis sekali." Dia berhenti sejenak dan tampak ragu-ragu. Akhirnya, dia bertanya, "Kau cucu Vandal, kan? Aku bertemu kakekmu di Antartika. Dia adalah seorang yang sangat tercerahkan." June menatapnya selama beberapa detik, ekspresinya berubah. Namun di bawah tatapan tenang wanita yang sederhana itu, tawanya perlahan mereda. "Tunggu,
Apakah dia serius? Dia menatapnya dalam diam. Ada berbagai macam aspek di luar sana. Kurasa dia tidak cukup hebat. Kalau tidak, dia pasti akan selamat. Kim yang terbangun mengangkat alisnya. Ada pertanyaan? June mempertimbangkan jawabannya sejenak, lalu mengangkat bahu dan mengangguk dengan sigap. Hanya satu pertanyaan yang paling penting. Dia berhenti sejenak dan dengan kilatan di matanya, bagaimana gajinya? Wanita sederhana itu berkedip beberapa kali, lalu menunduk dan menghela napas. Oh, dia pasti akan menyukai yang ini. Sambil menggelengkan kepala, Kim yang telah terbangun mengangkat kepalanya dan menatap June dengan tajam. Gajinya sangat bagus. Dia mengangguk puas. Bagus. Di mana saya harus menandatangani? Sambil berdiri dari balik mejanya, dia tersenyum. Tidak perlu menandatangani apapun. Kim yang terbangun terdiam sejenak. Gajinya luar biasa. Kim yang terbangun terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan ragu-ragu, oh, tapi aku harus bertanya. Bagaimana pendapatmu tentang tato? Itulah susunan pemain saat ini. Kamu akan menggantikan Master Reaper. Reaper sudah keluar. Dia meninggal dunia baru-baru ini. Karena usia tua. Sial, itu kerugian. Kau akan menjadi Corsair yang baru. Biasanya kami memberikannya kepada Awaken yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Tetapi kau lebih cocok. Pekerjaannya apa? Petugas kebersihan berada di luar rantai komando. Kami adalah pengaman. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, jika seseorang mulai bertindak mencurigakan, jika ada sesuatu yang tampak tidak pada tempatnya, kami dipanggil untuk membersihkan mayat, bangunan, kota, organisasi, klan, pemerintah, apapun yang perlu dihilangkan. Lalu bagaimana cara kerjanya? Itu tergantung pada petugas kebersihannya. Masing-masing dari kita memiliki metode sendiri. Yang penting adalah hasilnya. Baiklah, jadi apa metode Anda? Racun dan api. Tak kentara. Berhasil. Tidak bisa membantah itu. Anda akan diberikan informasi, peralatan, dukungan, dan sumber daya lainnya sesuai kebutuhan. Sebagai imbalannya, kami mengharapkan hasil. Dan jika saya gagal, kamu tidak akan bisa. Benar. Sekarang, ulurkan tanganmu. Kau tidak akan memberitahuku apa yang sedang terjadi? Tidak, itu wajar. June mengulurkan tangannya. Wanita itu menggambar sebuah simbol di atasnya dengan kuas bercahaya. Rasanya hangat, tidak menyengat. Kemudian, dia menekan pecahan kristal ke simbol tersebut. Terjadi kilatan cahaya, dan simbol itu meresap ke dalam kulitnya, meninggalkan tato gelap. Garis-garisnya rumit dan tajam, seperti rune kuno atau tanda cap. Apa itu? Sebuah kunci. Kunci ini memberi Anda akses ke saluran dan sistem aman cleaners. Kunci ini juga memastikan kami dapat melacak Anda jika Anda memutuskan untuk melarikan diri. Jadi begitu, dia memberinya sebuah lencana kecil. Ini adalah kartu identitas Anda. Tampilannya akan berubah tergantung kebutuhan Anda. Jangan sampai hilang, mengerti? Dia memasukkan lencana itu ke saku dan mendongak. Aku harus memanggilmu apa? Nama sandi saya adalah penyihir. June tersenyum tipis. Penyihir dan bajak laut, ya. Kedengarannya seperti novel murahan. Kami melakukan yang terbaik. Budak Bayangan bab 2273 Klan Bayangan. Keesokan paginya, June kembali ke kompleks pemerintahan saat fajar menyingsing. Ia telah menyelesaikan urusannya di kota dan mengemasi tas sesuai instruksi, memberitahu mereka yang masih sesekali mengecek keadaannya bahwa ia akan pergi untuk sementara waktu. Kim yang telah terbangun menemuinya di kedalaman kompleks,
tampak sama polos dan sederhana seperti kemarin. Namun kali ini, dia mengenakan baju zirah tempur berwarna gelap. Baju zirah itu sebenarnya membuat June terhenti sejenak. Warnanya hitam pekat dan polos, tampak rapi, tetapi sama sekali tidak menarik pada pandangan pertama. Namun, ada sesuatu tentang baju zirah itu yang membuatnya melihatnya lagi. June memiliki mata yang jeli untuk hal-hal seperti ini. Jadi dia tidak bisa tidak memperhatikan tanda-tanda halus dari keahlian yang luar biasa, betapa sempurnanya baju zirah itu pas dengan bentuk tubuhnya. Betapa baiknya baju zirah itu menjaga keseimbangan antara kekakuan dan kelenturan, sehingga memberikan perlindungan yang luar biasa sambil tetap relatif ringan dan sama sekali tidak merepotkan. Seni bagaimana baju zirah itu dengan mulus menggabungkan elemen-elemen halus dari desain modern ke dalam kerangka kuno yang telah teruji waktu. Anehnya, dia tidak dapat mengidentifikasi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat baju zirah itu. Yang bisa dia ketahui hanyalah bahwa bahan-bahan itu berasal dari makhluk mimpi buruk tingkat terkorupsi. Dan bahwa ada serangkaian mantra ampuh yang tersembunyi di balik permukaan baju zirah hitam polos yang tampak sederhana itu. Secara keseluruhan, itu adalah sebuah karya agung. Lebih dari itu, jelas bahwa itu dibuat khusus dan bukan diberikan oleh mantra, yang berarti bahwa Kim, seorang yang baru terbangun, mengenakan setelan baju zirah transenden yang dibuat sesuai pesanan. June meliriknya dengan ekspresi kosong. Dengan tatapan tenangnya, wanita misterius itu tampak cukup nyaman dan tajam dalam baju zirah hitamnya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengetahui atau peduli bahwa dia mengenakan harta karun yang sangat besar di tubuhnya. Siapakah sebenarnya Kim yang telah bangkit itu? Jenis pendanaan apa yang dinikmati oleh kekuatan misterius yang merekrutnya? Saat ia menoleh untuk bertemu pandang dengannya, June akhirnya memperhatikan sesuatu yang menonjol di permukaan hitam polos baju zirah hitam itu. Itu adalah lambang melingkar berbentuk ular yang melingkar. Dia mengamati wanita berpenampilan cerdas itu sejenak, lalu bertanya, Kim yang sudah terbangun. Boleh saya tanya, di mana Anda ditugaskan di Antartika? Apakah dia mantan anggota unit pengintaian khusus? Atau mungkin bahkan salah satu kompi pasukan tidak teratur, sama seperti dia? Tidak. Jika dia benar-benar bertemu kakeknya, maka dia pasti berada di pusat Antartika. Dan selain Sol Reaper sendiri, hampir tidak ada seorang pun dari kompi irregular pertama yang selamat. Semua orang di Antartika telah melewati neraka. Tetapi orang-orang itu dikatakan telah bertemu dengan iblis sendiri. Kim yang terbangun mengangkat bahu. Oh, saya hanya seorang pegawai kantoran. Ya, tidak mungkin. Entah mengapa, June sangat meragukannya. Namun, dia tidak mendesak masalah itu. Sebaliknya, dia menunjuk ke lambang ular dan mengangkat alisnya. Apakah itu tanda tangan penyihir? Dia sangat penasaran ingin mengetahui maestro terkenal mana yang menciptakan mahakarya ini. Kim yang terbangun melirik lambang itu dan menghela napas. Kurang lebih begitu, itu lambang kami, kurasa. Agak bertentangan dengan tujuan menjadi organisasi rahasia, aku tahu. Tapi bos kami dan antek utamanya tidak mau mendengarkan keberatanku. Katanya soal pengakuan merek dan loyalitas pelanggan. Sambil menggelengkan kepala dengan ekspresi kesal, dia berjalan ke bagian dalam kompleks dan memberi isyarat agar pria itu mengikutinya. Saat mereka berjalan, June bertanya, apakah saya bisa mengetahui siapa kita sekarang? Kim yang sudah terbangun mengangguk. Kalian akan mempelajari semuanya dalam beberapa hari ke depan. Untuk sekarang, ketahuilah bahwa kami menyebut diri kami klan bayangan.
Tujuan kami adalah untuk melakukan tugas-tugas rumit yang tidak dapat dilakukan oleh penjaga api sendiri. Mengumpulkan informasi, menghilangkan ancaman, menangani jenis-jenis makhluk mimpi buruk yang khusus. Kami juga bertanggung jawab untuk membangun pangkalan yang aman di wilayah terpencil alam mimpi, serta untuk persiapan menghadapi potensi bahaya di masa depan. June mengangkat alisnya. Bahaya seperti apa? Kim yang terbangun mengerutkan bibirnya. Aku tidak tahu. Sebenarnya, tidak seorang pun dari kita yang tahu. Itu karena, seperti yang telah diberitahu kepada kita, sifat bahaya itu sendiri sedemikian rupa sehingga sekadar mengetahui tentangnya pun berbahaya. Dia berkedip beberapa kali. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menghadapi ancaman jika kita tidak tahu apa ancaman itu? Dia tersenyum tipis. Dengan melakukan apa yang diperintahkan atasan kita, Anda akan mengerti ketika bertemu dengannya. Mereka sampai di gerbang lift kargo raksasa. Kim yang telah terbangun memasukkan kode keamanan. Dan gerbang terbuka perlahan sama dengan beberapa saat kemudian, gerbang itu turun di belakang mereka, sebuah lift mulai bergerak turun. June terkejut, mereka sudah cukup jauh di bawah tanah, tetapi tampaknya ada lapisan yang lebih dalam lagi di kompleks pemerintahan itu. Tanpa sadar, ia memperkirakan waktu penurunan, menghitung kedalamannya. Kim yang telah sadar berbicara di sampingnya, klan bayangan terutama bermarkas di alam mimpi. Anda akan berlabuh di benteng kami, pekerjaan kami membawa kami ke seluruh dua dunia, jadi bersiaplah untuk banyak bepergian. Tentu saja, lebih baik jika tidak ada yang menyadari kehadiran kami. Namun, jika kontak dengan manusia lain tidak dapat dihindari, Anda akan diberikan identitas samaran yang sesuai. June menggaruk bagian belakang kepalanya. Bukankah akan menjadi masalah jika kita terikat pada sebuah benteng di wilayah terpencil alam mimpi jika kita perlu sering bepergian? Dia terkekeh. Jangan khawatir, bos kita bisa mengantarmu ke tempat yang kau tuju. Benteng itu sendiri juga bisa bepergian. Jadi, bos misterius itu adalah seorang santo. Hanya para santo yang bisa memindahkan orang antar dunia, kan? Namun yang lebih penting, sebuah benteng yang bisa berpindah tempat. June tiba-tiba merasa curiga. Kuil tanpa nama? Benteng penguasa bayangan dikenal mampu berpindah tempat. Benteng itu menghilang secara misterius beberapa hari setelah kematian pria jahat tersebut. Orang-orang menduga bahwa Lady Nevis memberikannya kepada salah satu orang sucinya. Tetapi tidak ada yang tahu pasti. Penguasa bayangan, klan bayangan. June memandang Kim yang telah bangkit dengan curiga. Tidak ada yang tahu dari mana penguasa bayangan berasal. Namun, mengingat kekuatannya yang besar dan sumber dayanya yang melimpah, pasti ada semacam faksi yang mendukungnya. Sungguh tidak terpikirkan bagi seorang Awaken untuk mencapai semua prestasi ini sendirian. Penguasa bayangan kini telah mati, tanpa diragukan lagi meninggalkan faksi tanpa pemimpin. Orang-orang berasumsi bahwa faksi itu telah dimusnahkan secara diam-diam oleh Menara Gading. Tetapi bagaimana jika Lady Nevis yang mengambil alih kendali atas para anggotanya? Apakah Nevi malah mengambil alih kendali atas para anggotanya? Itu akan menjelaskan beberapa hal. Ada berapa anggota klan kita? Kim yang terbangun menatapnya dengan tenang. Sekitar 200 orang. Setengah dari kami adalah agen, setengah lainnya terlibat dalam pengumpulan informasi, logistik, dan konstruksi. Tapi jangan khawatir, sebagian besar dari kami adalah orang-orang yang ramah. Kau akan cocok di sini, Corsair. Hanya saja, selain bos, kau perlu waspada terhadap 3 orang. June sedikit tegang. Benarkah? Bersamaan dengan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tampak bingung.
Lift itu masih terus turun. Seberapa dalam kita akan turun? Kim yang terbangun berbicara dengan nada serius. Pertama dan terpenting, wali kota kita, Aiko, juga dikenal sebagai peri bayangan. Jika dia mulai menuntut uang sewa atau memungut biaya untuk perlengkapan misi, temui saya. Saya tidak bisa menjamin bisa menghentikannya, tetapi setidaknya saya akan mencoba mengalihkan perhatiannya. June menatap Kim, mencoba memahami apakah dia sedang bercanda. Tentu saja, dia adalah. Tapi mengapa nada suaranya begitu muram? Sementara itu, dia melanjutkan, yang kedua adalah putri kami, Rain. Dia sebenarnya luar biasa, tapi bos kami mungkin akan membunuhmu jika dia memergokimu menatapnya dengan aneh. Dan agar kau tahu, dibunuh oleh bos kami bukanlah jalan keluar dari penderitaan. Itu hanyalah permulaan. June terbatuk. Jangan menatap putri itu dengan aneh. Mengerti, tapi bagaimana jika dia mulai menatapnya dengan aneh? June bukanlah orang yang terlalu mementingkan diri sendiri, tetapi dia tahu bahwa dirinya cukup tampan. Tinggi, dingin, dengan rambut hitam dan mata biru, dia dikenal sering menarik banyak perhatian wanita. Yang sebenarnya agak merugikan dalam profesinya. Jadi, June tiba-tiba merasa gelisah. Putri bayangan, ya, sebaiknya aku menjauh. Siapakah yang ketiga? Kim yang terbangun menatapnya lama. Yang ketiga adalah seorang pria bernama Luster. Jika kau mendengar dia berbicara omong kosong tentang anggota perempuan klan kita, segera beritahu aku. Ekspresi June berubah masam. Mengapa? Apakah dia memiliki kebiasaan yang tidak baik? Dia membenci orang-orang seperti itu. Kim yang terbangun terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tidak, dia suamiku. Aku akan membuatnya menderita di rumah. Ekspresi tenang dan terkendali June tiba-tiba retak sesaat. Pada saat itu, lift akhirnya berhenti. Gerbang itu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan bawah tanah yang luas. Ruangan itu berbentuk silinder, dengan langit-langit yang menjulang sangat tinggi. June menduga bahwa dulunya itu adalah waduk air, yang sekarang kosong dan dialihfungsikan untuk keperluan lain. Skala waduk bawah tanah itu masih cukup menakutkan. Namun, dia sedang tidak berminat untuk memperhatikan ukuran ruangan rahasia itu. Karena di tengahnya, berdiri sesuatu yang seharusnya tidak ada, menjulang setinggi ratusan meter. Itu adalah celah hitam dalam jalinan realitas, penuh dengan kegelapan yang dingin dan tak tembus. Awalnya, June merasa tegang, mengira itu adalah gerbang mimpi buruk. Namun, dia tidak mendengar bisikan-bisikan mengerikan dari panggilan itu. Yang berarti bahwa itu pasti sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu adalah gerbang impian. Budak Bayangan bab 2274 Penguasa Kegelapan. Retakan gelap di jalinan realitas itu adalah gerbang mimpi. Namun, gerbang impian tidak mungkin disembunyikan di dalam waduk bawah tanah di bawah markas besar pemerintah pusat. Karena hanya ada satu penguasa tertinggi di dunia, dan hanya ada satu gerbang impian. Gerbang impian bercahaya dari Changing Star, dewi hidup umat manusia. Namun, gerbang ini terasa janggal. Gerbang ini dipenuhi kegelapan yang tak tembus pandang, membuat June menggigil seolah kedinginan sampai ke tulang. Namun, dia bukanlah tipe orang yang akan menyangkal apa yang dilihatnya. Sebuah gerbang impian kedua, jika ada gerbang impian kedua di dunia, itu berarti ada juga penguasa tertinggi kedua di dunia. Dia hampir terhuyung. Kim yang terbangun menepuk bahu June. Tenang, Corsair. Rahasia ini sepenuhnya disetujui oleh Menara Gading. June menelan ludah. Tetapi, penguasa kegelapan, dia sudah mati.
Aku melihatnya mati dengan mata kepalaku sendiri. Dia tersenyum. Benarkah? Setelah itu, Kim yang telah terbangun meninggalkan lift dan memasuki waduk. Barulah saat itu June menyadari bahwa ada berbagai kontainer kargo yang diletakkan secara acak di sana-sini di lantai ruang bawah tanah. Serta beberapa orang yang sibuk membongkar bahan bangunan dan perlengkapan dari kontainer-kontainer tersebut. Agak menyeramkan, bukan? Dia tersentak mendengar suara ramah berbisik di telinganya. Saat menoleh, June melihat seorang pria muda menatapnya dengan senyum ramah. Yang cukup mengejutkan, dia sama sekali tidak menyadari kedatangan pria muda itu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ada yang berhasil mendekati June secara diam-diam. Dia masih memiliki bekas luka dari kejadian yang hampir merenggut nyawanya itu. Pemuda itu menunjuk ke gerbang impian. Sebuah portal hitam menyeramkan tersembunyi di ruang bawah tanah rahasia. Aku hampir pingsan saat pertama kali melihatnya. June menatap celah menjulang itu sekali lagi, berusaha menenangkan diri. Penguasa kegelapan masih hidup. Bukan hanya si penjahat keji itu masih hidup, dia juga memimpin pasukan rahasia elit yang mendukung menara gading dari balik bayang-bayang. Jadi, Lady Nevis dan dia telah mengatur duel yang menentukan itu, entah karena alasan apa. June berusaha menerima kenyataan itu. Entah bagaimana, hal itu terasa masuk akal dan menenangkan. Yang satu Maha Agung bagaikan matahari yang bersinar terang, menerangi umat manusia dari langit. Yang lainnya bagaikan bayangan besar yang bersembunyi dalam kegelapan abadi jauh di bawah tanah. Keduanya bekerja bahu-membahu untuk melindungi umat manusia. Sang Dewi dan bayangannya. June menghembuskan napas perlahan, lalu terdiam kaku. Tunggu, itu bos kita yang terus dibicarakan Kim yang sudah sadar? Tiba-tiba ia merasa pusing. Siapa yang berani menyebut seorang Supreme sebagai bos? Bukankah itu penistaan agama? Pemuda itu menoleh ke arah Awakened Kim dan memberi hormat kepadanya dengan penuh hormat. Dia tersenyum. Oh, Rai, apakah kau dan Fleur sudah kembali dari kuadran timur? Dia mengangguk. Ya, tapi dia tetap tinggal untuk merawat warga sipil. Oh, ngomong-ngomong, apakah Master Quentin akan segera kembali? Dia ingin berterima kasih kepadanya atas bimbingannya. Kim yang terbangun menggelengkan kepalanya. Kau tahu bahwa dia biasanya tinggal di Bastion. Sekarang putri kita juga ada di sana. Dia tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Pemuda itu, Rai, menghela napas. Aku tidak mengerti. Sungguh tidak mengerti. Saat pertama kali aku tahu Rani, maksudku, Rain, adalah bangsawan, jujur saja aku agak iri. Tapi dia langsung kembali bekerja sebagai buruh jalan setelah perang. Dan sekarang dia mengantar kopi di Bastion. Bukankah bos kita terlalu kejam pada adiknya? Barulah saat itulah June menyadari Rai mengenakan baju zirah hitam yang mirip dengan yang dikenakan Kim yang telah bangkit. Faktanya, semua orang di ruang bawah tanah itu dihiasi dengan lambang ular melingkar. Hal itu tiba-tiba membuat jantungnya berdebar kencang. Apakah ini berarti aku juga akan mendapatkannya? Apakah dia akan mendapatkan baju zirah transenden yang dibuat khusus? Dia memang mengatakan bahwa tunjangan kami sangat bagus. Sementara itu, Kim yang sudah sadar menunjuk ke arah June dan berkata dengan netral, "Ini rekrutan baru kita, Corsair." Corsair, ini spesialis siluman terbaik kita, Rai. Bersikap baiklah padanya. Pacarnya adalah seorang penyembuh. June menatap pemuda itu dan tersenyum. Mari kita berteman. Siapapun yang tahu sedikit pun pasti mengerti bahwa berteman dengan para penyembuh adalah prioritas utama. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Rai,
June dan Kim berjalan melewati kontainer kargo dan melewati gerbang impian tanpa banyak basa-basi. June bertanya-tanya dengan sedikit rasa khawatir apa yang akan dia temui di sisi lain, tetapi yang mengejutkannya, dia melihat tidak ada apa-apa, sama sekali tidak ada apa-apa. Dia dikelilingi oleh kegelapan yang tak tembus pandang, jenis kegelapan yang jarang ditemui di dunia yang penuh dengan bintang, bulan, dan lampu kota. Yang bisa dirasakan June hanyalah hembusan angin di wajahnya, yang menandakan bahwa dia tidak lagi berada di bawah tanah. Dia juga bisa mendengar berbagai suara dari kejauhan yang sampai ke telinganya. Kim yang terbangun berada di suatu tempat di dekatnya. Suaranya terdengar olehnya dari jarak beberapa meter. Beberapa detik kemudian, kau akan segera menerima tanda itu. Untuk sekarang, aku akan menggunakan kemampuan aspekku padamu. Itu akan membantumu melihat. Lalu, tiba-tiba, Juni mungkin akan terjadi lagi. Kegelapan tidak menghilang, tetapi entah bagaimana ia mampu melihat menembusnya dengan jelas. Dunia tampak tanpa warna, tetapi selain itu, seolah-olah ia tiba-tiba mendapatkan penglihatan malam yang sempurna. Di atasnya terbentang langit luas tanpa bintang. Di sekelilingnya, bangunan-bangunan reyot dan bobrok itu merupakan bagian dari kota kuno yang gelap. Ia berdiri di tengah alun-alun luas yang berada di bawah cabang-cabang hitam pohon raksasa. Gerbang impian menjulang di belakangnya, sementara jalan lebar mengarah ke kedalaman kota di depannya. Kim yang sudah terbangun berbicara dengan tenang, ini adalah lapangan Sein. Rupanya, disinilah bos kita bertemu Sein untuk pertama kalinya. June ragu untuk bertanya, Santo yang mana? Dia menggelengkan kepalanya. Bukan seorang Santa, sang Santa, Santa Onyx. Dia adalah Jenderal Legiun Bayangan, sekaligus instruktur tempur klan Bayangan. Dia juga akan melatihmu. Dia gemetar. Tunggu, dia tidak bermaksud patung hidup yang menakutkan itu. June sebenarnya cukup mengenal penguasa bayangan dan para pelayan nerakanya, karena pernah mengikuti Sein si tentara bayaran ke medan perang selama ekspedisi penaklukan danau yang menghilang. Satria Onyx yang anggun, iblis baja yang menjulang tinggi, dan ular yang mampu berubah bentuk. Bukankah itu hanya gema sederhana? Ternyata, mereka tidak seperti itu. Dan salah satu dari mereka akan segera melatihnya. Dia menghela napas. Aku sangat menantikannya. Kim yang sudah terbangun mengangguk. Pertama, kau harus bertemu dengan bos dan menerima tanda. Setelah itu, kami akan menempatkanmu di kastil kegelapan. June mengangkat alisnya. Kastil gelap. Alih-alih menjawab, Kim hanya menunjuk. Berbalik badan, June mendongak dan terdiam beberapa saat. Di sana, berdiri di atas bukit tinggi di atas kota, terdapat sebuah kastil menyeramkan yang dibangun dari batu hitam. Bangunan itu megah dan menakjubkan, dengan puluhan menara menjulang ke udara, masing-masing ditopang oleh sejumlah lengkungan dan kolom yang rumit. Patung-patung gargoyle yang aneh menatap reruntuhan dari bawah atap. Sebuah tangga megah mengarah ke gerbang kastil. Di depannya, terdapat sebuah platform batu yang luas, yang dimaksudkan sebagai tempat berkumpulnya para prajurit jika musuh berhasil mendaki bukit. Namun, kini, sebuah kuil menakjubkan dari marmer hitam bertengger di atasnya. Kuil tanpa nama. Pada saat itulah June akhirnya bertanya, "Maaf, Kim yang telah terbangun, tapi sebenarnya kita berada di mana?" Dia menatapnya dengan bingung, lalu tersenyum tipis. "Di mana lagi? Inilah pantai yang terlupakan." June menarik napas tajam. Pantai yang terlupakan, kancah mengerikan tempat Song of the Fallen, raised by Wolves, Nightingale, para penjaga api. Dan Changing Star sendiri di tempat.
tempat lahirnya Dewi umat manusia. Kerutan tipis menghiasi dahinya. Tunggu, tapi bukankah di sini ada kastil terang yang diperintah oleh seorang tuan terang? Kim yang terbangun tertawa pelan. Dulu ada, namun sekarang kita memiliki kastil kegelapan yang diperintah oleh penguasa kegelapan. June berkedip beberapa kali. Itu agak terlalu gamblang, bukan? Dia batuk. Oh, memang benar. Tapi jangan katakan itu di depan bos. Memang, dia mungkin sudah mendengarnya. Lagi pula, dia mendengar semuanya. Wajah June memucat. Yang ingin saya katakan adalah bahwa itu sangat puitis dan sangat simbolis. Mengerti? Kim menatapnya dengan sedikit rasa jijik dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, ayo kita pergi. Saya harus segera kembali ke NKSC. Mereka berjalan bersama melintasi kota kegelapan, sementara June menjelaskan beberapa hal lagi. Namun, June sedikit teralihkan perhatiannya oleh pemandangan makhluk-makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya, atau lebih tepatnya, bayangan mereka yang sunyi, yang bergerak di sepanjang jalan-jalan yang sepi, membersihkan puing-puing batu atau mengangkut bahan bangunan. Sepertinya seluruh kota perlahan-lahan dipulihkan ke kejayaannya semula. Di suatu titik, mereka melewati reruntuhan katedral yang megah. Suara ritmis palu yang memukul landasan terdengar dari dalam, bergema jauh dan luas di tengah keheningan kota yang sunyi. June memandangnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi di sana? Kim yang terbangun melirik katedral dan sedikit mengerutkan kening. Di sana, pandai besi kita ada di sana, bekerja tanpa henti untuk mempersenjatai anggota Legiun Bayangan. Dia adalah bayangan, sama seperti mereka semua. June merasa dia mendengar nada hormat dalam suaranya, tetapi tidak yakin apa artinya. Akhirnya, mereka mendaki bukit yang tinggi dan berhenti. Kuil tanpa nama berada di sebelah kanan mereka, sementara gerbang menjulang kastil kegelapan berada di depan mereka. Melihat jurang yang gelap itu, June tak kuasa menahan rasa merinding. Kau tahu, Kim yang telah bangkit, melihat gerbang ini, aku tak bisa menahan perasaan bahwa ini seperti mulut binatang buas raksasa yang tak pernah puas. Dia menatapnya dengan aneh, lalu berjalan menuju gerbang dengan mengangkat bahu acuh tak acuh. Ya, itu karena memang begitu. Seluruh kastil ini adalah iblis transenden raksasa. June terkekeh. Kim yang telah terbangun ini, dia benar-benar memiliki selera humor yang aneh. Kamu bercanda, kan? Wanita sederhana itu memasuki kastil tanpa menjawab. June ragu-ragu di depan gerbang selama beberapa saat. Benar. Budak Bayangan bab 2275 Bos Bayangan. Bagian dalam iblis transenden, anehnya tidak berbeda dengan interior kastil sungguhan. Tempat itu bahkan tidak tampak berhantu atau sangat menyeramkan. Sebenarnya, tempat itu bersih dan rapi, hampir nyaman. Tentu saja, itu hanya karena Kim yang telah terbangun telah memberi June kemampuan untuk melihat menembus kegelapan yang menyelimuti koridor yang luas. Dia tidak akan mau menjelajahi tempat-tempat itu sendirian sambil membawa sesuatu yang tidak dapat diandalkan seperti lentera. Secara keseluruhan, semua yang telah dilihatnya sejauh ini, jurang abisal gerbang mimpi yang tersembunyi, kota yang runtuh di bawah hamparan gelap langit tanpa bintang. Bayangan sunyi yang memenuhi jalan-jalan kunonya, bangunan hitam kuil yang megah, kastil hitam menjulang yang memiliki kehidupan jahatnya sendiri, lebih dari layak menjadi wilayah dewa kegelapan. Dan June akan segera bertemu dengan dewa itu. Tentu saja, dia tahu bahwa Supreme bukanlah dewa sebenarnya. Namun, dari sudut pandang manusia biasa, atau sekadar awaken dalam hal ini, mereka bisa saja dianggap sebagai dewa.
Raja Pedang dan Ratu Cacing sebagian besar menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi Lady of the Ivory Tower jauh lebih murah hati dengan anugerahnya. Dia jarang terlihat, tetapi hampir tidak ada orang di dunia yang tidak merasakan kehadiran kekuatan bercahayanya. Mereka yang telah bertempur dalam pertempuran terakhir yang menentukan di perang kerajaan itu tahu betul betapa ajaibnya kekuatan itu. Kekuatan untuk memelihara, kekuatan untuk menghancurkan. June yakin bahwa jika Changing Star mau, dia bisa memusnahkan seluruh dunia dalam kobaran api yang menyala-nyala. Dia juga bisa merangkul seluruh umat manusia dan membawa mereka semua menuju keselamatan. Jika itu bukan dewa, maka dia tidak tahu apa itu dewa. Penguasa kegelapan adalah eksistensi yang sebanding. Jadi, June, yang bisa dibilang memiliki ketenangan luar biasa, mendapati dirinya berjuang untuk tetap tenang. Ketenangannya runtuh setiap langkah yang diambilnya. Ini akan baik-baik saja. Lagi pula, aku sudah bertemu dengan penguasa kegelapan. Benar kan? Di Godgrave sana, dia telah melihat Sein yang menakutkan itu berkali-kali. Memang, June sudah merasa merinding karenanya bahkan sejak dulu. Siapa yang tidak? Baju zirah hitam yang menakutkan itu, topeng yang menyeramkan, kehadiran yang dingin dan licik, kekuatan yang menindas dari niat membunuhnya yang mengerikan. Misteri yang menakutkan dari semuanya. Membayangkan menatap langsung topeng mengerikan itu membuat June bergidik. Orang-orang berspekulasi bahwa ada sesuatu yang tidak manusiawi bersembunyi di baliknya, bahkan ketika penguasa kegelapan hanyalah seorang santo. Lagi pula, tidak ada yang pernah melihatnya berdarah. Dia bukan santo lagi. Seberapa menakutkan dia setelah meraih supremasi? Apa yang kau pikirkan? June sedikit tersentak dan menatap Kim yang telah bangkit. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Sejujurnya, saya agak gugup bertemu dengan atasan baru saya." Dia tersenyum tipis. Aku juga begitu saat pertama kali bertemu dengannya. Dia mengangkat alisnya. Boleh saya bertanya, seperti apa dia? Kim yang terbangun terdiam sejenak, lalu berkata dengan ekspresi netral, "Ya, wafelnya enak banget." Sudut mata June berkedut. Apa-apaan ini? Apa maksudnya? Namun, sebelum ia dapat melanjutkan percakapan, mereka sampai di gerbang kayu yang tinggi. Pintu-pintu berat itu terbuka dengan sendirinya, dan Kim yang telah terbangun mengantarnya ke ruang singgasana kastil kegelapan. Aula besar itu tampak megah dan agung, hamparannya yang luas tenggelam dalam kegelapan yang tak tembus. Dinding-dindingnya dihiasi ukiran rumit yang membentang puluhan meter seperti permadani kerajaan, menggambarkan adegan pertempuran dahsyat dan lanskap fantastis. Di ujung aula, serangkaian tangga mengarah ke ceruk gelap. Dan di sana, di atas panggung yang ditinggikan, berdiri sebuah singgasana hitam. Duduk di atas singgasana itu, June tersandung, sesaat tertegun. Selama ini, dia telah mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi penguasa bayangan, sosok menakutkan yang terbungkus dalam baju zirah gelap yang rumit. Mengenakan topeng menyeramkan yang menggambarkan wajah iblis yang menggeram, dengan rambut putih panjang terurai di punggungnya. Namun, kenyataan sangat berbeda dari imajinasinya. Alih-alih wajah penguasa bayangan yang familiar, meskipun sangat menakutkan, seorang pemuda ramping duduk di atas tahta dengan pose santai, mengenakan tunik hitam sederhana. Pemuda itu memiliki kulit seputih giok putih tanpa celah, rambut hitam selembut sutra, dan mata yang seperti dua permata oniks. Kecantikannya yang lembut hampir agung, membuat June merasa seperti sedang melihat sebuah karya seni, bukan manusia. Terlebih lagi, dia tidak merasakan ketidakpedulian yang dingin, kesombongan yang meremehkan,
dan haus darah yang mengerikan yang dikaitkan orang-orang dengan penguasa bayangan. Sebaliknya, dia merasakan tidak ada apapun, seolah-olah pemuda itu tidak memiliki kehadiran sama sekali. Tidak, tunggu, ini adalah penguasa kegelapan? Apakah penguasa kegelapan masih semuda ini? Yang lebih penting lagi, dia menyembunyikan wajah ini di balik topeng selama ini. June terkejut, dia terbewilderat. Namun hanya sesaat, ketika momen itu berlalu, June menyadari bahwa dia telah menatap penguasa bayangan dengan mata lebar. Tetapi meskipun menyadari hal itu, dia masih harus memaksa dirinya untuk mengalihkan pandangan. Berhentilah menatap bosmu dengan tatapan mesum, bodoh. Saat ini, June sangat ingin menemukan bajingan yang mengatakan bahwa penguasa kegelapan selalu mengenakan topeng karena wajahnya yang cacat mengerikan dan menenggelamkannya di genangan air. Desas-desus konyol bahwa Santa dan Lady Nevis yang misterius itu pernah menjadi kekasih, tiba-tiba tidak lagi tampak konyol. Bahkan, penjelasan itu terlalu masuk akal. Bos, Kim yang terbangun membungkuk sedikit. Penguasa bayangan menatapnya dan tersenyum. Senyumnya begitu indah hingga mampu membuat jantung berdebar. Tetapi sayangnya, Kim tampaknya kebal terhadapnya. Sementara June sedang tidak ingin mengagumi keindahan. Bagaimanapun, dia cukup takut. Ah, Kimi, apakah ini rekrutan baru? Dia mengangguk. Ya, hanya satu dari angkatan terbaru yang lolos seleksi. Penguasa kegelapan mengalihkan pandangannya dan menatap June. Anehnya, tatapannya tidak menakutkan, mencekik, atau menekan. Justru cukup ramah. Hal itu justru membuat June semakin tegang. Lagi pula, orang-orang di bidang pekerjaannya tahu bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada makhluk yang seharusnya mengancam, tetapi sama sekali tidak terasa seperti ancaman. Penguasa bayangan perlahan mengangkat tangannya. Apa yang akan dia lakukan? Dan melambaikan tangan ke arah June dengan malas. Kau pasti Corsair? Selamat datang, selamat datang. Wow, berkasmu, astaga, kau keren sekali. Bulan Juni membeku. Maaf, penguasa kegelapan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Pasar gelap, ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Lebih penting lagi, kenapa Aiko tidak memikirkan itu? Aku seharusnya benar-benar memotong gajinya. June berkedip beberapa kali. Dan itu. Begitulah cara dia bertemu dengan bos barunya, sang penguasa kegelapan, untuk pertama kalinya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.